Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian, selamat mengikuti program meditasi bersama dengan saya, Romo Arsenius Fikar, CSE. Saudara sekalian, dalam video ini, saya mau berbicara mengenai sintesa Lectio Divina dan Centering Prayer dengan doa Yesus. Yang satu berasal dari tradisi Barat, dan yang lain berasal dari tradisi Timur. Kita mau melihat sintesa dari keduanya. Saudara sekalian, Teresia mengajarkan metode Lectio Divina untuk merenungkan misteri hidup Kristus. Supaya lewat permenungan itu, kita semakin menyadari kasih Allah kepada kita. Maka Teresia menganjurkan untuk merenungkan misteri penderitaan Kristus. Ketika kita membaca kisah Kristus dan menjumpai di dalam bacaan itu bagaimana dalam kemanusiaannya Yesus menyembuhkan, memberi makan banyak orang, membangkitkan orang, mengajar, membebaskan orang dari roh jahat, bahkan dia merelakan dirinya mati di kayu salib. Dan banyak hal lain lagi yang dikatakan di sana, diceritakan dalam kitab suci, yang menyatakan bahwa Yesus mencintai kita. Saudara sekalian, perjumpaan dengan Kristus seperti yang diceritakan dalam kitab suci akan membawa pada sebuah permenungan dan kesadaran kasih yang besar diberikan kepada kita. Sedangkan melalui centering prayer, kita mau memusatkan perhatian kita pada Yesus sebagai sahabat kita. Yesus dalam imanensinya, dalam kemanusiaannya, dia bisa dekat dengan kita dan dia menjadi sahabat kita. Sahabat yang mencintai dan yang begitu mengasihi kita. Sahabat yang selalu ada bersama dengan kita dan tinggal bahkan di dalam hati kita. Dia senantiasa menyertai kita. Maka saudara sekalian, melalui Lectio Divina dan Centering Prayer, kita diajak pada sebuah permenungan dan kesadaran. Sahabat yang baik ada bersama dengan saya, menyertai saya, tinggal dalam hati saya, dan dia begitu mencintai saya. Teresia Lisieux bahkan menegaskan betapa Yesus memiliki kasih dan kerahiman yang tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat diharapkan. Artinya, sebesar apapun harapan kita, sebesar apapun bayangan kita tentang kasih Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan dan apa yang bisa kita harapkan. Maka saudara sekalian, sahabat kita adalah sahabat yang begitu mengasihi kita, dia begitu mencintai kita, menyertai kita, dan ada di dalam hati kita. Saudara sekalian, inilah yang menjadi kekasan dari Lectio Divina Teresia Lisieux dan juga Centering Prayer. Kita dibawa pada sebuah permenungan dan juga kesadaran sahabat yang mengasihi kita, yang mencintai kita, ada di dalam hati kita. Nah, saudara sekalian, doa Yesus menekankan aspek experience, aspek pengalaman dengan menyerukan nama Yesus sesuai dengan ritme pernafasan kita. Jadi sambil menyerukan nama Yesus, kita memusatkan perhatian pada pribadi Yesus, dan itu kita serukan mengikuti atau disesuaikan dengan ritme pernapasan kita. Di sini yang ditekankan adalah soal bagaimana kita mengalami sebuah pengalaman untuk masuk ke dalam pribadi itu atau nama itu, kemudian kita mengalami realitas kesadaran akan nama itu sekaligus. Saudara sekalian, metode ini dapat kita gabungkan.
Kita dapat menyerukan nama Yesus sesuai dengan irama atau ritme pernafasan kita, dan kita memusatkan perhatian pada sahabat yang berdiam di dalam lubuk hati kita. Jadi, sahabat yang mencintai kita, yang mengasihi kita itu ada dalam hati kita. Sehingga, kalau kita bermeditasi, meditasi itu adalah saat di mana kita mau datang dan ada bersama dengan Yesus, sahabat yang mengasihi kita. Karena kita tahu dia mengasihi kita, maka marilah kita membiarkan diri kita dikasihi olehnya. Saudara sekalian, dalam kesibukan kita, dalam segala aktivitas kita sehari-hari, kita mungkin lupa untuk membiarkan diri dikasihi Tuhan. Padahal dia mengasihi kita, padahal dia mencintai kita. Maka, lewat meditasi ini, kita mau duduk diam, datang pada Yesus, dan membiarkan dia mengasihi kita. Membiarkan dia mencintai kita. Nah, saudara sekalian, sahabat yang begitu mencintai kita, sahabat yang begitu mengasihi kita, dia berdiam di dalam lubuk hati kita dan mengasihi kita. Nanti dalam prakteknya, saudara sekalian, mungkin yang seorang lebih senang melakukan centering prayer. Dia hanya memusatkan perhatian pada Yesus yang ada dalam dirinya, sahabat yang mengasihinya, sahabat yang mencintainya, lalu cuma duduk diam, menikmati kebersamaan ada bersama. Dalam prakteknya, kalau aspek ini yang menonjol, silakan. Atau pada orang lain mungkin dia sambil memusatkan perhatian pada Yesus yang ada dalam dirinya, sahabat yang mencintainya, dia juga menyerukan nama Yesus sesuai dengan pernapasannya. Nah, saudara sekalian, menyerukan nama Yesus itu perlu dilanjutkan atau dibarengi dengan memusatkan perhatian pada sahabat yang ada di dalam lubuk hati kita. Saudara sekalian, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di sana. Dengan demikian, aktivitas meditasi adalah aktivitas untuk datang pada sahabat kita dan membiarkan diri kita dikasihi olehnya, seraya menyerukan nama Yesus sesuai dengan ritme pernafasan kita. Saudara sekalian, mari kita mulai doa kita. Sekali lagi, kalau nanti saudara dalam doa Yesus atau meditasi itu tidak ingin menyerukan nama Yesus, tidak apa-apa. Tapi terfokus pada dia sahabat yang ada bersama, sahabat yang mencintai dan menikmati keberadaan dengan sahabat. Tapi ada yang menyerukan nama Yesus, seraya kemudian memusatkan perhatian pada nama itu juga dipersilakan. Nanti setiap orang akan berkembang menurut caranya, menurut metodenya masing-masing. Dari sintesa ini, kita tidak akan memiliki cara dan metode yang sama. Tapi satu hal yang perlu adalah kesadaran kita bahwa dia mengasihi kita, dia mencintai kita, dia dekat dengan kita, dia sahabat kita, itu perlu ada dalam diri kita. Dia sahabat yang mengasihi dan yang mencintai kita. Mari kita membiarkan diri kita dikasihi oleh Tuhan. Tapi saudara sekalian, saya juga memberikan satu hal. Ini soal iman. Bukan hanya soal perasaan, tapi soal iman. Kita mau percaya bahwa Yesus sahabat saya, yang mengasihi saya, yang mencintai saya. Dan saya mau membiarkan diri saya untuk dikasihi Tuhan. Mari kita disilakan, kita membiarkan diri kita dikasihi oleh Dia. Ambillah sikap duduk yang tepat atau yang pas untuk kita masing-masing.
Tariklah nafas panjang 2 atau 3 kali. Dan biarkan dirimu menjadi tenang. Bernafaslah normal. Tubuhmu menghasilkan nafasnya sendiri. Letakkan lidahmu pada langit-langit mulutmu, mulai dari ujung sampai pangkal lidah. Perhatikanlah udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakanlah hembusan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Dia sahabat yang mengasihi. Dia ada di dalam hatimu. Dia mencintai. Biarkanlah dirimu dikasihi oleh Tuhan. Kita mau datang pada sahabat kita. Sahabat yang mencintai. Sahabat yang mengasihi kita. Dan kita mau membiarkan diri kita dikasihi oleh Dia. Kita mau membiarkan diri kita dicintai oleh Dia. Dia sahabat yang ingin dekat dengan kita. Dia yang rela datang ke dunia sebagai manusia dan mati di kayu salib. Dia ingin dekat dengan kita. Dia mencintai. Dia mengasihi. Biarkanlah dirimu dikasihi oleh-Nya.
Fokuskan perhatianmu pada Dia yang hadir di dalam hatimu. Sahabatmu yang ada di sana. Dan biarkan dirimu dikasihi oleh sahabat. Engkau bisa menyerukan nama Yesus sesuai dengan ritme pernafasanmu dalam keterpusatan pada sahabat. Sahabat yang berdiam di dalam lubuk hati. Sahabat yang begitu mengasihi. Biarkanlah dirimu dikasihi Tuhan. Biarkan Dia mencintaimu. Sahabatmu ada dalam hatimu. Dan Dia mengasihimu. Tetaplah serukan nama Yesus dalam hatimu. Sesuai dengan irama pernafasan. Dan pusatkan perhatianmu pada Yesus. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Yesus adalah sahabat. Sahabat yang mencintaimu. Dia ada di dalam hati. Biarkan dirimu dikasihi olehnya.
Tetaplah arahkan hatimu pada Yesus. Yesus yang berdiam dalam lubuk hatimu dan yang mengasihi. Jika engkau terdorong untuk menyerukan nama Yesus, serukanlah. Nama itu sesuai dengan irama pernapasan. Tetaplah serukan nama Yesus dan pusatkan perhatianmu pada Yesus, sahabatmu yang hadir di dalam kedalaman lubuk hatimu. Sahabatmu tinggal dalam hatimu dan mengasihi. Biarkan dirimu dikasihi Tuhan. Biarkan dirimu dicintai Dia. Karena memang Dia mengasihimu, Dia mencintaimu.
Pusatkan perhatianmu pada sahabatmu. Dan kau juga bisa mengucapkan doa Yesus sesuai dengan irama pernapasanmu. Dalam keterpusatan pada sahabat yang berdiam di dalam lubuk hatimu. Fokuskanlah perhatianmu pada sahabat. Dan biarkan dirimu dikasihi olehnya. Biarkan dirimu dicintai olehnya. Arahkan perhatianmu hanya pada Dia saja yang bersemayam di dalam lubuk hati. Dan kita mau duduk diam, ada bersama dengan Yesus di dalam lubuk hati kita. Kita mau ada bersama dengan Dia. Kita mau datang kepada Dia. Serukanlah nama Yesus dan arahkan perhatianmu pada Dia yang bersemayam dalam lubuk hatimu.
Dia sahabat yang mengasihi. Biarkanlah dirimu dikasihi oleh Dia. Biarkan dirimu dicintai oleh Dia. Dia sahabat. Biarkanlah dirimu dikasihi oleh Dia. Sahabat yang mencintai, sahabat yang mengasihi ada dalam hati. Bila engkau dibawa pada sebuah pengalaman keheningan, janganlah khawatir. Tuhan mau memberikan pada kita damai-Nya dan realitas kehadiran-Nya mau dinyatakan kepada kita. Sejenak bersyukurlah pada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Tarilah nafas panjang 2 atau 3 kali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara sekalian, ketika kita melakukan ini di rumah, saya berharap 1 minggu ini kita lakukan dengan metode seperti ini. Saya berharap kita dapat mengalami kemajuan dalam doa kita. Dan nanti dalam perkembangannya, mungkin kita ingin menyerukan nama Yesus dengan memusatkan perhatian pada sahabat yang tinggal dalam lubuk hati kita. Atau kita hanya duduk diam. Duduk diam untuk ada bersama. Dia ada bersama dengan saya. Dia ada dalam hati saya. Dan saya mau duduk diam,
menikmati kebersamaan berada dengan Tuhan. Semoga